Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul Nafis Al-Fahri sebagai pembaca. Di sini kami akan jelaskan tentang tema pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Perkenalkan tentang air pada tumbuhan. Perkenalkan, saya Ayana Zara selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Kurutlain yang Antoro sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Guntur Fani Chandra sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Fani Chandra sebagai pemateri 3. Nama saya Tadi Safria sebagai pemateri. Bawah naik ke daun. Ada beberapa faktor yang membuat kandidat naik ke daun. Diskusi kami yang berjudul pengangkutan nutrisi pada tumbuhan yang akan dijelaskan pada rekan saya. Seperti yang kita tahu, pengangkutan itu dilakukan oleh pembuluh. Pembuluh itu ada dua, yaitu floem dan juga xilum. Nah, mereka berdua ini memiliki tugas yang berbeda-beda, yaitu ada floem, yaitu menyalurkan seluruh hasil fotosintesis yang bisa berupa glukosa yang diubah menjadi glukosa ke seluruh tubuh tumbuhan, dan juga xilem yang berguna mengangkut air, mineral atau zat hara yang diserap oleh bulu-bulu pada akar ke daun atau batang. Disebut juga tabung saringan, memiliki pelat saringan yaitu memiliki pori-pori tempat upaya sitoplasma lewat. Dia ini memiliki dua arah ya, karena ke atas dan ke bawah. Yang ke bawah itu dari daun ke seluruh bagian yang membutuhkan, sedangkan yang ke atas adalah misalnya ketika tumbuh mengalami pertumbuhan. Jadi yang masih membutuhkan nutrisi maka jaringan floem mengangkut makanan atau sukrosa dari sumber ke tempat penampungan. Ada pula mekanisme pengangkutan zat dua. Yang pertama, glukosa yang dihasilkan oleh proses fotosintesis oleh daun diubah menjadi sukrosa atau makanan. Bergerak ke dalam sel pendamping ke dalam sel tabung saringan floem melalui transport aktif yang menghasilkan hipertonik di floem. Yang pada xilem yang berdekatan bergerak ke floem melalui osmosis. Hal itu yang membuat tekanan osmotik meningkat, yang kemudian memindahkan getah floem ke area tekanan rendah. 4. Sukrosa bergerak ke tempat penampungan. Tempat sukrosa digunakan atau disimpan melalui transportasi aktif. 5. Tekanan osmotik berkurang setelah gula dan air yang ada di dalam floem keluar. Dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Dan darah sudah keluar dari tubuh melalui pembukaan. Bahwa menunjukkan dia solo, yaitu tekanan saat ini relaksasi dan darah masuk menuju jantung sebelum ini berkontraksi lagi. Kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Said Arya sebagai moderator. Saya Novel Berbatama sebagai pemateri 1. 3. Saya Bati sebagai pemateri 2. Saya Susaldo sebagai pemateri 4. Sebagai pemateri. Kami ingin menjelaskan tema kami yang berjudul tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Volume bertambah dan tekanan udara kecil. Adapun saat proses respirasi mengecil, paru-paru mengepis, volume berkurang dan tekanan udara besar. Volume bertambah saat tekanan kecil dan sebaliknya. Proses pertukaran antara oksigen dan karbodioksida terjadi di alveolus, berlangsung secara difusi. Dalam setiap paru-paru dapat menyerap O2 sekitar 250 mili dan mengeluarkan CO 200 mili. Tekanan parsial adalah tekanan O2 dan CO2 yang terlarut di dalam darah.
tekanan parsial bervariasi di setiap organ. Untuk darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki PO2 yang lebih rendah dan PCO2 yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveolus. Pada saat darah memasuki kapiler alveolus, CO2 berdifusi menuju alveolus dan O2 ke dalam darah. Akibatnya, darah menjadi naik dan PCO2 dalam darah. Proses selanjutnya, darah akan menusuk ke jantung, kemudian dipompa ke seluruh bagian tubuh. Saat jaringan tubuh, O2 mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Kandungan CO2 dalam jaringan tubuh lebih besar daripada CO2 dalam jaringan tubuh memiliki difusi ke dalam darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Sebelumnya kami perkenalkan nama saya Penti Handayani sebagai moderator. Saya Renata Pratiwi sebagai pemateri 1. Saya Renata Fitri sebagai pemateri 2. Saya Nabila Dina Putri sebagai pemateri 3. Saya Naila Aroyani sebagai tanya jawab. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia yang akan dijelaskan oleh pemateri 1. Darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan terdapat pada pembuluh darah manusia memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Tekanan diberikan pada saat jantung memompa darah ke pembuluh arteri. Dorongan darah pada dinding pembuluh darah ketika darah mengalir melewati disebut tekanan darah. Bila terjadi kehilangan darah, akibat tersendat darah tidak dapat bergerak ke tempat yang diinginkannya, Sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Hormon dapat mengatur bermacam-macam seperti pertumbuhan dan cara tubuh memanfaatkan makanan. Diukur menggunakan sphygmomanometer atau tensimeter. Tekanan darah normal adalah 120/80 mmHg. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan?